Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat selalu ya, salam kangen juga dari Bu Guru. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tetaplah semangat belajar di rumah bersama orang tuamu. Jadilah anak-anak yang berkarakter, religius, mandiri, integritas, gotong royong, dan nasionalisme. Nah, sekarang anak-anak, mari kita bersama-sama melihat pembelajaran virtual hari ini. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Kristi dengan program kesayangan kita, Belajar di Rumah Tetap Semangat. Kita hari ini akan belajar IPA dengan materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Saat ini saya ditemani oleh guru kelas kalian, Ibu Tres, Ibu Endang, dan Ibu Ati. Selamat belajar. Ayo anak-anak, kita amati gambar berikut ini. Ada nanas, ada bawang merah, ada kentang, serta pisang. Tahukah kamu dengan cara apa tumbuhan tersebut berkembang biak? Pohon pisang, nanas, brambang, dan kentang berkembang biak dengan cara vegetatif alamiah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Selanjutnya, kentang berkembang biak dengan umbi batang. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif alamiah. Anak-anak, tahukah apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Sekarang, amatilah tanaman berikut ini, bagaimana cara perkembangbiakannya. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru yaitu tumbuhan berasal dari induknya. Coba perhatikan lingkungan sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman di sekitar sekolahmu yang berkembang biak secara vegetatif. Apakah manfaat perkembangbiakan secara vegetatif? Manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah dapat menghasilkan keturunan yang kualitasnya sama dengan induknya, proses reproduksinya cepat, dapat menghasilkan tanaman tanpa melalui biji, dan dapat tumbuh pada lapisan tanah dangkal. Nah, perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah umbi batang pada kentang, tunas pada pisang, tunas adventif pada tanaman cocor bebek, umbi lapis pada bawang, akar tinggal pada jahe, serta stolon pada rumput tegi. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah mencangkok, okulasi, stek, perundukan, kultur jaringan, dan penyambungan. Syarat untuk melakukan vegetatif buatan adalah harus menggunakan tumbuhan dikotil yang batangnya sudah cukup kuat dan tumbuhan dalam kondisi sehat. Manfaat vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan yang lebih cepat dan dapat menghasilkan tanaman baru yang lebih banyak. Bagaimana dengan perkembangbiakan secara generatif?
Anak-anak, amatilah video perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif berikut ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Jadi kesimpulannya adalah perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan yang berupa benang sari dan sel kelamin betina yaitu putik. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Nah, sekarang apa perbedaan dan persamaan perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif? Perbedaannya yaitu perkembangbiakan secara generatif ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yaitu putik dan serbuk sari. Tumbuhan hasil perkembangbiakan generatif memiliki bunga dan calon individu baru berupa biji. Sedangkan hasil perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tidak mengalami adanya peleburan sel kelamin. Perkembangbiakannya dibantu oleh manusia dan individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Lalu apa persamaannya? Keduanya menghasilkan individu baru. Contohnya seperti pohon rambutan, kelengkeng, pohon mangga, dan lain-lain. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, pelajari materi perkembangbiakan tumbuhan melalui peta konsep. Bagaimana cara membuat peta konsep yang benar? Ikuti cara dan langkah berikut ini. Berikut cara membuat peta konsep. Langkah pertama, mulai di tengah kertas kosong. Kenapa? Karena memulai di suatu titik tengah memberikan otak kita kebebasan untuk mengekspresikan berbagai ide. Langkah kedua, buat sebuah gambar atau kotak di tengah ide tersebut. Mengapa? Karena sebuah gambar bisa mempresentasikan ribuan kata dan mengembangkan imajinasi kalian untuk lebih berkembang. Langkah ketiga, sambungkan cabang utama ke gambar utama dan sambungkan juga cabang tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Kenapa? Karena otak sangat senang sebuah persatuan. Otak kita suka menghubungkan banyak informasi sekaligus. Jika kalian menghubungkan cabang-cabang tersebut, kalian akan lebih mudah dalam mengingat. Langkah keempat, buatlah satu kata kunci dalam setiap garis. Kenapa? Karena satu kata kunci membuat peta konsep lebih kuat dan fleksibel. Langkah kelima, buatlah gambar di sepanjang peta konsep tersebut agar lebih menarik. Selamat mencoba!
Sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kalian di rumah, yaitu membuat peta konsep tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Jangan lupa anak-anak buat contoh tumbuhannya. Buat supaya peta konsep kalian menarik. Nah, jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Nah anak-anak, menarik sekali ya pelajaran hari ini. Mari sebelum mengakhiri pelajaran kita nyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas di rumah dengan sangat baik. Berikut hasil karyamu.